Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Husna Astati, Sunarsih, dan Jakaria. Di sini kami akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Mawardi. A. Biografi Al-Mawardi. Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Muhammad bin Habib Al-Baghdadi, yang lebih dikenal dengan nama Al-Mawardi. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah Al-Qadir Billah 380-422 Hijriah dan Al-Qa'imu Billah. Al-Mawardi seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya, yaitu masa di mana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli di bidang fikih, sastrawan, politikus, dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Di samping sebagai hakim, Al-Mawardi juga sebagai seorang guru. Banyak ulama-ulama terkemuka sebagai hasil bimbingannya. Antara lain adalah Abu Al-Ainain Qadiri dan Abu Bakar Al-Khatib. Imam Al-Mawardi sebagai seorang tokoh dan ulama Islam terkemuka wafat pada hari Selasa bulan Rabiul Awal tahun 450 Hijriah dan dimakamkan di kota Baghdad dalam usia 86 tahun. B. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Mawardi. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebut paling tidak pada 3 buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Hawi, dan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Dalam Kitab Al-Hawi, salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi agama Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi hibah. Dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara serta secara khusus pada bab 11, 12, dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, ghanimah, serta harta jizyah dan kharis. 1. Negara dan aktivitas ekonomi. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan imamah atau kepemimpinan politik keagamaan merupakan kekuasaan mutlak atau absolut, dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Selanjutnya, Al-Mawardi berpendapat bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Menurutnya, jika hidup di kota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum atau rusaknya tembok kota, maka negara harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Dan jika tidak memiliki dana, negara harus menemukan jalan untuk memperolehnya. Ia menyebutkan tugas-tugas negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara. 1. Melindungi agama. 2. Menegakkan hukum dan stabilitas. 3. Memelihara batas negara Islam. 4. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif. 5. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam. 6. Mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber yang tersedia, serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya. 7. Membelanjakan dana Baitul Mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya. 2. Perpajakan. Menurutnya, penilaian atas kharaj harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Lebih jauh, ia menjelaskan alasan penyebutan ketiga hal tersebut
sebagai faktor-faktor penilaian kharaj. Di samping ketiga faktor tersebut, Al-Mawardi juga mengungkapkan faktor yang lain, yaitu jarak antara tanah yang menjadi objek kharaj dengan pasar. Al-Mawardi menyarankan untuk menggunakan salah satu dari tiga metode yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam, yaitu metode misohah, metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah, dan metode musaqah. 3. Baitul Mal. Ia mengklasifikasikan berbagai tanggung jawab Baitul Mal ke dalam dua hal, yaitu 1. Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di Baitul Mal sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak. 2. Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan Baitul Mal itu sendiri. Menurut Al-Mawardi, seluruh jenis kekayaan yang menjadi milik kaum muslimin secara umum dan bukan milik perseorangan secara khusus merupakan bagian dari harta Baitul Mal. Dalam hal pendistribusian pendapatan zakat, Al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mendistribusikan harta kepada orang-orang fakir dan miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Kesimpulannya, Al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Muhammad bin Habib al-Baghdadi yang dikenal dengan nama Al-Mawardi. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Beberapa waktu kemudian ia bersama orang tuanya pindah ke Baghdad dan di sana ia dibesarkan. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebut paling tidak pada 3 buah karya tulisannya, yaitu kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din, Al-Hawi, dan Al-Hakam as-Sultahiyah. Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa Al-Mawardi membahas masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan rumit. Sumbangan utama Al-Mawardi terletak pada pendapatan mereka tentang pembenahan pajak tambahan dan dibolehkannya peminjaman publik. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.